5 kasus kerasukan paling mengerikan. Ayo kita pecahkan. Pernahkah kalian menonton film-film exorcism? Ya, mungkin beberapa dari kalian pernah. Saya pun pernah. Kasus pertama yang akan saya bahas adalah Anneliese Michel, atau mungkin yang kalian kenal dengan Exorcism of Emily Rose. Anneliese Michel adalah kasus paling kontroversial dan fenomenal sepanjang sejarah. Gadis yang berusia 16 tahun itu mulainya mengalami gejala epilepsi dan beberapa tanda penyakit mental. Keluarganya pun memasukkannya ke rumah sakit jiwa. Dan dari sinilah kehidupan menakutkannya pun dimulai. Pada tahun 1970-an, Emily mulai menolak hal-hal yang berkaitan dengan agama-agama. Dan ia pun bahkan melakukan tingkah aneh, seperti meminum air seninya sendiri, berteriak-teriak, ataupun ia juga mengklaim mendengar suara-suara gaib. Anneliese pun mengklaim bahwa ia seringkali melihat wajah seseorang berubah menjadi wajah setan. Karena itu ia seringkali histeris dan bahkan berlari-lari ketakutan tanpa sebab. Itu yang membuat orang lain kebingungan jika menghadapinya. Keluarga pun meyakini bahwa ia berada dalam suatu kondisi di mana terdapat roh yang merasuki dirinya. Karena itu, eksorsisme dilakukan kepada Emily sebanyak 7 kali. Hal ini menyebabkan kisah hidupnya diangkat menjadi film yang berjudul The Exorcism of Emily Rose. Saya sendiri pernah menonton film itu, dan film itu seram sekali. Mengerikan bukan? Karena itu, coba nonton Exorcism of Emily Rose. Namun sayangnya, di tahun 1973, akhirnya Emily Rose mengembuskan nafas terakhirnya. Karena ia kerasukan dan hal tersebut membuatnya tidak mau makan dan akhirnya ia pun mati karena kelaparan. Kasus kedua dialami oleh Roland Doe. Bocah inilah yang menjadi latar belakang film The Exorcist. Bocah berumur 14 tahun ini mengalami kerasukan roh yang sangat luar biasa. Karena itu, ia mulai berbicara dalam bahasa roh dan bahasa yang tidak dapat dimengerti oleh orang-orang di sekitarnya. Hal tersebut juga membuat orang tuanya merasa ketakutan. Alhasil, Roland pun akhirnya dikabarkan telah melakukan eksorsisme sebanyak 30 kali. Hal itu sangat banyak bukan? 1 kali aja udah capek banget, apalagi 30 kali. Dan banyak orang yang percaya bahwa eksorsisme ini membuahkan hasil. Karena saat eksorsisme dilakukan, orang-orang yang menjadi saksi saat proses tersebut seperti mencium bau binatang yang tidak enak. Dan Rolando pun membaik. David Berkowitz. Pada tahun 1976, orang-orang di New York City terancam nyawanya oleh seorang pembunuh berantai bernama Son of Seth. Ia menyebabkan 7 orang tewas atas perilakunya yang dianggap menyimpang, yaitu membunuh orang. Fakta mengejutkan datang saat pria bernama David Berkowitz ditangkap oleh kepolisian dan ia mengaku bahwa selama ini ia membunuh karena perintah dari setan. Ia mengaku ia adalah bagian dari kelompok setan yang tersembunyi dan mengerikan. Atas hal inilah, David akhirnya dijatuhi hukuman penjara seumur hidupnya. Michael Taylor dan Christine, istrinya, merupakan sepasang suami istri yang romantis dan religius. Tetapi suatu hari, Christine menuduh Taylor berselingkuh dengan wanita bernama Mary Robinson. Mendengar hal itu, Taylor menjadi geram dan semenjak saat itu, sikapnya pun menjadi berubah. Ia sering mengumpat dan tingkah-tingkahnya pun semakin kasar kepada istrinya. Akhirnya penggusiran setan pun dilakukan kepada Taylor selama 24 jam. Tetapi setelah itu, Taylor tidak bertambah baik. Taylor tetap bertingkah aneh dan justru semenjak saat itu, ia malah ditemukan membunuh istrinya dan anjing yang dimilikinya. Lalu ia berkeliaran di sekeliling komplek dengan tubuh berlumuran darah. Akhirnya pun ia ditangkap. Tapi ia pun dibebaskan dengan alasan kejiwaan yang terganggu. Hal ini sangat menyeramkan. Jika ia masih berkeliaran dan ia misalnya mengejar Anda, bagaimana? Harusnya ia ditangkap. Yang terakhir adalah Anna Eklund. Pada saat berusia 14 tahun, Anna Eklund mulai menunjukkan gejala-gejala kerasukan setan. Gadis itu dibesarkan sebagai seorang Katolik oleh keluarganya. Namun, ayah dan bibinya merupakan 2 orang yang terjerat dalam ilmu sihir. Mereka diduga telah mengutuk gadis itu semenjak ia masih kecil dan turut menggunakan herbal untuk mencemari makanannya. Namun beruntungnya, saat dilakukan eksorsisme, biarawati berhasil mengeluarkan roh-roh di dalam tubuh Anna Eklund. Mereka yakin karena mereka telah mendengar desisan dan bisikan saat
pengeluaran roh jahat tersebut dari tubuh anak Eklan. Dan semenjak saat itu, anak Eklan bebas dari roh jahat. Sekian 5 kasus eksorsisme yang paling mengerikan. Menurut kalian, kasus mana yang paling mengerikan? Kalau menurut Julie sih Emily Rose, karena Julie udah pernah nonton dan itu serem banget. Tulis kasus eksorsisme yang menurut kalian paling seram di bawah. Atau jika kalian tahu kasus eksorsisme yang lain, tulis juga di bawah. Sekian 5 kasus eksorsisme paling mengerikan. Jika kalian suka video ini, jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe. Nonton video yang kemarin di sini. Stay cracking, salam crackers, cek-cek, tingkum pria.